Sai palua domina misquina patros taora pasu amion Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 30 ayat 17. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Janji pemulihan Israel. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dikatakan pemulihan atau janji pemulihan Israel yang telah mengalami, yang telah menjalani, yang telah menderita karena perbuatan mereka sendiri, meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah yang lain, mereka lebih percaya kepada yang lain, tidak percaya sesungguhnya kepada Tuhan. Mereka tidak bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, lalu mereka menderita dan dibuang ke tanah Babel. Tetapi hukuman Tuhan itu selalu didampingi oleh kasih anugerah atau kasih karunia. Sebab dia tidak menghendaki kematian orang jahat di dalam kejahatannya, tetapi pertobatan orang-orang jahat itu dari segala perbuatan-perbuatannya yang jahat. Di sini dikatakan bagaimana Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi mereka yang telah menderita. Bahkan dikatakan mereka disebut sebagai orang buangan dan tidak ada mempedulikan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita harus menanggung akibat daripada kesalahan kita, kita tidak perlu mengeluh di situ. Kita harus menanggung itu, biarlah kita jalani tanggungan atau akibat dari perbuatan kita itu di dalam ketabahan, di dalam kesabaran. Sebab ada waktunya kita akan melewati semua itu. Kalau waktunya harus menjalani hukuman atau akibat dari segala perbuatan-perbuatan kita jalanilah di dalam Tuhan. Di sini dikatakan bagaimana kesembuhan itu akan diberikan Tuhan pada waktunya. Demikian juga kita di dalam hidup kita ini. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, dan segala sesuatunya indah pada waktunya. Mari tetap berpengharapan kepada Tuhan. Meskipun kita sedang ada di dalam kegelapan atau kekelaman atau di dalam penderitaan yang paling berat sekalipun, atau di dalam kesedihan, pergumulan yang paling besar sekalipun, tidak boleh meninggalkan Tuhan. Tidak boleh beralih kepada yang lain. Tidak ada pertolongan yang lebih baik daripada pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Dia selalu bermurah hati. Tangannya selalu terbuka kepada setiap orang yang mau datang kepadanya, yang menyesali segala kesalahannya, perbuatan-perbuatannya yang jahat. Dia tidak pernah menolak, bahkan dia meninggikan orang-orang yang rendah hati dan merendahkan orang-orang yang tinggi hati. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang selalu berpengharapan kepada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakannya, tetapi akan beroleh damai sejahtera, sukacita,
kebahagiaan yang berasal dari Tuhan, yang tidak bisa ditawarkan, tidak bisa diberikan oleh dunia ini, kecuali dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh mau datang kepadanya. Sehingga saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita selalu punya kekuatan di dalam diri kita. Kita selalu bangkit ketika kita jatuh. Kita selalu berpengharapan ketika kita merasa tidak ada jalan keluar yang lain. Karena Tuhan selalu menawarkan hal-hal yang baik, solusi-solusi yang terbaik, pertolongan-pertolongan yang terbaik. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu harus kita imani. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu, meski manusia sering menganggap itu sudah terlambat. Di dalam Alkitab banyak kesaksian tentang manusia yang merasa bahwa pertolongan Tuhan tidak ada lagi, sudah terlambat dan lain sebagainya. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tetapi kitalah yang merasa waktunya sudah terlambat. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, mari nantikan segala yang baik daripada Tuhan. Nantikan kesembuhan dari Tuhan atas penyakit-penyakit kita. Kelepasan dari Tuhan atas ikatan-ikatan kita. Atas kuasa-kuasa iblis. Nantikan kelepasan daripada Tuhan. Ada waktunya yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan, kesabaran Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan setiap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan setiap kekhawatiran kami, setiap permasalahan kami, setiap beban kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau mengatakan kami harus menyerahkannya agar kami mendapat kelegaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.